Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya Bapak mau membacakan ini ya, absennya. Bagi nama-nama yang dipanggil, harap jawab hadir ya. Baik, Pak. Rifan Maulana, Hadir, Pak. Mary Dwi Febrianti, Hadir, Pak. Matira, Rahmatira hadir tidak? Rahmatira hadir tidak? Sepertinya tidak hadir ya. Agisni, Hadir, Pak. Dinda, Hadir, Pak. Muhammad Rayhan Faldas. Nggak ada, Pak. Muhammad Rehan Faldas. Baiklah, untuk selanjutnya kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Ridwan. Untuk Ridwan, silakan pimpin teman-temannya untuk membaca doa terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah untuk selanjutnya Bapak ingin menanyakan kepada Ridwan apakah yang dimaksud dengan teks narasi. Menurut saya, teks narasi itu cerita khayalan atau fiktif yang dibuat oleh pengarangnya, Pak. Betul. Apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya Ridwan? Mungkin Mary? Menurut saya, cerita fiksi adalah cerita yang bertujuan untuk menghibur, Pak. Betul. Betul sekali, Mary. Baiklah, untuk selanjutnya, Bapak harap kalian mempersiapkan alat tulis untuk mencatat bagian-bagian yang penting ya, yang hendak Bapak sampaikan melalui salindia di tersebut. Apakah sudah terlihat salindianya? Sudah, Pak. Baik. Untuk materi yang pertama, di sini ada pengertian ya. Untuk teks narasi tersebut merupakan sebuah bentuk cerita fiksi yang bertujuan mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Untuk selanjutnya, adapun tujuan, umumnya karangan atau teks narasi diciptakan dengan tujuan menghibur pembaca dengan pengalaman estetis melalui kisah dan cerita, baik fiksi atau non-fiksi. Selain memberikan pengalaman estetis, tujuan teks narasi yaitu memberikan wawasan kepada pembaca, memberikan hiburan, memberikan informasi untuk pengetahuan. Selanjutnya, ada ciri-ciri umum teks narasi. Teks narasi berisi peristiwa baik nyata, imajinasi, maupun gabungan dari keduanya. Teks narasi terdiri atas beberapa paragraf yang tiap-tiap paragraf menitik beratkan pada perbuatan atau peristiwa, sehingga berusaha untuk menampilkan apa yang terjadi. Adapun teks narasi disusun berdasarkan kronologi atau urutan waktu yang di dalamnya terdapat konflik agar menarik. Dan poin terakhir, teks narasi memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Adapun unsur-unsur pembentuknya, yang pertama itu ada alur, merupakan rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan, puncak pertentangan, dan penyelesaian akhir. Ada dua macam alur yang kerap kali digunakan oleh para penulis, yakni alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ada penokohan.
Tokoh dalam teks narasi biasanya dibedakan sesuai keterlibatannya dalam cerita, yakni tokoh utama yang terlibat penuh dalam sebuah cerita, sedangkan tokoh tambahan memiliki peran hanya sebagai pelengkap. Terdapat 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam sebuah cerita, yakni protagonis atau tokoh baik, antagonis yaitu tokoh yang dikenal dengan sifat-sifatnya yang buruk, tritagonis atau tokoh yang menjadi penengah atau menjadi orang ketiga, dan figuran ataupun orang yang pelengkap. Adapun unsur yang berikutnya adalah tema. Tema ialah ide dasar cerita yang memiliki fungsi untuk menjadi pusat pengembangan cerita dan menyatukan unsur-unsur lainnya. Selanjutnya ada unsur amanat. Amanat adalah unsur cerita yang berisi pesan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan. Dari isi cerita, pesan tersebut biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan secara tersirat. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Adapun jenis sudut pandang dalam cerita terbagi 3, yakni sudut pandang sebagai orang pertama, sudut pandang sebagai orang kedua, sudut pandang sebagai orang ketiga. Selanjutnya ada latar. Dalam teks narasi, latar berfungsi untuk memberikan konteks cerita. Latar dibedakan menjadi 3 macam, yakni latar tempat, yakni berisi tentang keadaan geografis yang terlibat dalam tokoh tersebut, latar waktu, yakni situasi situasi penokohan pada saat terjadinya kejadian, dan latar suasana, yakni situasi kondisi pada saat tokoh itu mengalami peristiwa tersebut. Untuk selanjutnya, di sini terdapat contoh teks narasi. Mungkin salah satu dari kalian untuk membaca salah satu contoh teks narasi tersebut. Apakah ada yang ingin membacakan teks narasi tersebut? Dinda, bisa tolong bacakan contoh teks narasi tersebut? Saya, Pak. Iya, silakan Dinda. Dia sahabatku. Pada hari itu terdapat 2 orang sahabat bernama Sally dan Yeni. Mereka telah bersahabat selama 3 tahun lamanya dan saling menyayangi hingga orang lain mengira bahwa mereka saudara kandung. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Sally selalu pergi ke rumah Yeni untuk bersama berangkat ke sekolah. Setelah pulang sekolah, mereka hendak pergi ke swalayan untuk membeli kue. Hal ini dilakukan sebagai sebuah kado nenek Sally yang selalu baik dan peduli kepada mereka termasuk Yeni seperti cucunya sendiri. Bahkan seringkali nenek Sally memberikan nasihat dan uang saku kepada mereka. Oleh karena itu, mereka ingin memberikan sebuah tanda terima kasih. Sesampainya di rumah, mereka segera disambut oleh keluarga Sally yang sudah menganggap Yeni sebagai keluarga. Kebersamaan yang tidak bisa didapatkan dalam keluarga Yeni dapatkan saat bersama dengan keluarga Sally. Yeni hanya tinggal berdua dengan ayahnya yang sering pergi meninggalkannya untuk berdagang di luar kota. Dengan kata lain, Yeni selalu merasa kesepian, bahkan kadang enggan untuk pulang ke rumah. Ibu Yeni telah lama bercerai dengan ayahnya, kurang lebih semenjak Yeni berumur 11 tahun. Oleh karena itu, Sally selalu berada di dekat Yeni karena ia tidak ingin sahabatnya merasa kesepian, karena baginya persahabatan itu bukan hanya dapat dikatakan di mulut saja, tetapi dibuktikan dengan nyata. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Dinda. Untuk selanjutnya, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, seperti yang ada di tampilan berikut ini. Nah, sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Bapak ingin kalian mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan instruksi pengerjaannya yang Bapak bagikan di grup WhatsApp. Apakah masih ada yang kurang paham? Untuk pengumpulannya gimana, Pak? Untuk pengumpulannya, saya harap sebelum pertemuan selanjutnya sudah terkumpul semua ya. Baik, Pak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik. Untuk selanjutnya, Bapak ingin salah satu dari kalian memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Pak.
Ya, silakan. Kesimpulan pertemuan kali ini mengenai teks narasi merupakan sebuah cerita fiksi yang bertujuan mengisahkan suatu kejadian sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Adapun unsur-unsur intrinsik yang dimiliki yakni tema, penokohan, alur, sudut pandang, latar, dan amanat. Baik, terima kasih Mary atas kesimpulannya. Baiklah, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai sini. Sebelumnya, mari kita berdoa agar kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas, dipersilakan. Oke, baik-baik. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, angka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selesai. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.